Oke teman-teman, hari ini kita akan mengkonfigurasi VLAN di Mikrotik ya. Jadi untuk port yang pertama ya, port 1 kita sambungkan ke internet. Port kedua itu nanti buat distribusi ke Mikrotik satu lagi yang ditancapkan ke port satunya. Lalu port 3 ini kita akan konfigurasi untuk komputer. Pertama-tama kita akan konfigurasi terlebih dahulu untuk Mikrotik yang pertama. Oke, pertama-tama kita langsung saja masuk ke Winbox. Pastikan sudah masuk ya, terdetek oleh Winbox. Kita klik lalu connect. Kita hapus dulu. Waduh, bentar. Tidak ada apa. Tadinya ini dulu kak. Nah, dulu makanya gerak. Nah, Pertama-tama kita masuk ke menu interface. Nah, kita masuk di interface ini ya. Nah, pastikan Ether 1, Ether 2 dan Ether 3 itu berjalan ya. Artinya ada tanda running di sini. Nah, pertama-tama kita beri nama Ether 1 dengan sebelahnya yaitu ASP. Enter. Lalu Ether 2 kita beri nama VLAN. Enter. Ether 3 kita beri nama LAN. Enter. Nah, sudah diberi nama seperti ini, masuk ke menu VLAN. Kita tambahkan VLAN, beri nama VLAN 10 untuk yang pertama ya. Untuk VLAN ID-nya 10. Interface-nya kita arahkan ke Ether 2 VLAN. Apply, oke. Sama halnya juga dengan VLAN yang kedua, kita beri nama VLAN 20. VLAN ID-nya 20. Interface-nya kearahkan ke Ether 2 VLAN. Apply, oke. Nah, sudah seperti ini, kita konfigurasi dulu untuk internetnya. Caranya masuk ke menu IP, masuk ke DHCP client, tambahkan, arahkan interface-nya ke Ether 1 ASP, apply, oke. Dan pastikan statusnya bound atau berjalan. Lalu setelah kita konfigurasi internetnya, masuk lagi ke menu IP, kita akan buat address untuk VLAN 10, 20 dan LAN. Masuk ke menu address. Nah, di bagian address list ini kita tambahkan, kita beri IP untuk VLAN 10 terlebih dahulu, 192.168.10.1/24. Interface-nya kita arahkan ke VLAN 10. Apply, oke. Sama halnya dengan VLAN 20, 192.168.20.1/24. Arahkan ke VLAN 20. Apply, oke. Kita tambahkan lagi untuk konfigurasi LAN 3 ya. 192.168.30.1/24. Interface-nya kita arahkan ke Ether 3 LAN. Ya. Beda-beda di bagian kolom 3-nya ya. Jadi jangan sama agar tidak bentrok. Nah, sudah seperti ini, kita masuk ke IP lalu DHCP server. Nah, di bagian DHCP setup kita buat baru untuk VLAN 10. Kita next saja. Oke. Lalu sama halnya dengan VLAN 20 juga. Next. Oke. Lalu sama halnya di Ether 3 LAN. Next terus. Dan oke. Nah, pastikan ini semua tidak ada yang merah, artinya berjalan lancar ya. Nah, setelah kita konfigurasi di DHCP servernya, kita konfigurasi di bagian NAT-nya. Masuk menu IP, firewall, pilih bagian menu NAT, tambah, general, change-nya SLC NAT, out interface-nya kita arahkan ke Ether 1 atau ASP. Bagian menu action-nya kita masukkan masquerade, apply, oke. Nah, sampai sini kita sudah konfigurasi untuk router Mikrotik pertama. Kita lakukan reboot terlebih dahulu. Sistem reboot, yes. Nah, sudah kita konfigurasi di Mikrotik pertama, port 3-nya yang tersambung pada komputer ini kita cabut. Lalu kita arahkan ke Mikrotik yang kedua.
arahkan di bagian port 4 ya. Nah, port 4 ini. Nah, port 4 kita tancapkan dan kita akan lakukan konfigurasi. Oke, sudah terconnect dengan Winbox. Ini sudah terbaca ya. Ini kita klik saja lalu connect. Nah, ini kita hapus dulu. Aduh, bentar. Reconnect salah. Bentar. Oke. Memang awalnya begitu. Nah, ini sudah masuk di konfigurasi MikroTik yang kedua ya. Kita masuk ke menu interface. Kita sama halnya dengan yang pertama di interface, kita beri nama untuk Ether 1. Kita kasih nama Trung. Trung ya. Enter. Lalu untuk Ether 2-nya kita beri nama VLAN 10. Enter. Ether 3 kita beri nama VLAN 20. Enter. Nah, sudah seperti ini. Sudah kita beri nama. Lalu di bagian kita masuk di menu bridge. Menu bridge masuk. Kita buat bridge baru. Tambah. Beri nama bridge 1 di sini. Apply. Oke. Nah, ini kita sudah buat bridge baru ya. Lalu kita masuk di bagian bukan ini. Masuk di bagian port. Nah, bagian port ini kita bikin port 3 port jadinya. Yang port pertama ini kita arahkan ke Ether 1 ya, Trung. Bridge. Lalu apply oke. Dan untuk Ether 2 VLAN 10 tetap di bridge 1, apply oke. Sama halnya dengan Ether VLAN 20 bridge 1, apply oke. Nah, pastikan semua sudah terkonfigurasi atau terkonfigurasi ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke menu switch. Setelah terbridge ya, terkonfigurasi oleh bridge, kita masuk ke menu switch. Nah, di bagian port ini kita konfigurasi untuk Ether 1 terlebih dahulu. Ether 1 klik 2 kali. Nah, untuk VLAN modenya kita ganti ke secure. Lalu untuk VLAN headernya ini kita ganti ke add if missing. Ini untuk Ether 1. Apply oke. Nah, untuk Ether 2 atau VLAN 10, VLAN modenya kita sama halnya dengan pertama ganti ke secure. Namun di VLAN headernya kita ganti ke always strip. Dan VLAN ID-nya kita tambahkan ganti ke VLAN 10 atau angka 10. Apply oke. Sama halnya dengan VLAN 20. VLAN modenya kita ganti ke secure. Terus VLAN headernya ganti ke always strip. Default VLAN ID-nya kita masukkan 20. Apply oke. Nah, pastikan Ether 1, Ether 2 dan Ether 3 ini sudah terkonfigurasi masing-masing portnya ya. Nah, setelah itu kita masuk ke menu switch. Udah ya, switch. Ntar poho guys. Habis ini teh untuk konfigurasi di MikroTik atau router yang kedua sudah sampai sini kita konfigurasi ya. Saatnya kita lakukan pengecekan apakah berhasil atau tidak. Oh ya, sebelum kita udah di-reboot ya. Sebelumnya kita reboot terlebih dahulu ya untuk memastikan konfigurasinya sudah terkonfigurasi. Nah, ini port yang keempat di MikroTik yang kedua yang sebagai distribusi yang tersambung ke komputer. Ini kita cabut. Lalu kita arahkan ke port 2 ya untuk VLAN 10 nih. Sudah tersambung ya. Coba kita akan cek apakah IP address-nya masuk atau tidak. Action.
Nah, bagaimana cara kita melakukan pengecekan apakah IP address VLAN 10 masuk ke komputer kita? Caranya kita klik di bagian icon global di pojok bawah kanan, lalu masuk ke Network and Internet Settings. Nah, kita masuk di bagian change adapter. Nah, fokus di bagian sini. Di Ethernetnya ini masih identifying ya. Ini kita lakukan disable terlebih dahulu. Disable. Tunggu 1 2 3 4 5. Oke udah. Lalu enablekan kembali. Oke, masih identifying. Oke teman-teman, ada yang terlupa ya untuk konfigurasinya. Sudah kita konfigurasi di bagian port, kita masuk ke menu VLAN guys. Masih di menu switch ya. Ini kita tambahkan. Kita arahkan nih switch 1 ya. Untuk VLAN ID-nya kita beri nama VLAN 10. Nah, untuk portnya ini pada port yang pertama arahkan ke Ether 1 atau trunk. Lalu kita arahkan lagi ke add new VLAN yang bawah. Nah, ini Ether 2-nya kita arahkan ke VLAN 10. Apply oke. Sama halnya dengan VLAN kedua. Ini VLAN ID-nya kita ganti ke VLAN 20. Ether 1-nya trunk. Ether 2-nya kita ganti ke VLAN 20. Apply oke. Nah, konfigurasinya sudah sampai sini ya teman-teman. Saatnya kita lakukan pengecekan apakah port 2 dan port 3 itu mendapatkan IP address dari VLAN 10 atau 20. Enggak usah diarahin. Nah, oke teman-teman, ini sudah kita masuk ke menu control panel lagi ya di bagian network and internet connection. Nah, di bagian networknya ini sudah terlihat, ini networknya sudah tersambung ya. Kita lakukan cek apakah IP address VLAN 10 ini masuk ke komputer ini. Kita klik 2 kali, lalu masuk di bagian details. Nah, perhatikan di IP address V4-nya. Ini artinya sudah masuk ya teman-teman. Ini untuk IP address VLAN 10. Kan di VLAN 10 itu kita konfigurasi IP-nya 192.168.10.1. Nah, di IP address-nya ini sudah kita konfigurasi, sudah tercantum ya. Ini IP address-nya 192.168.10.254. Artinya VLAN 10 sudah berhasil kita konfigurasi ya, sudah tercantum dengan benar. Nah, sekarang kita akan lakukan pengecekan untuk VLAN 20 apakah berhasil atau tidak. Kita lihat sama-sama. Nah, ini masih tercantum ya di port kedua di VLAN 10. Kita cabut. Lalu kita pindahkan ke port 3 VLAN 20. Ini sudah sambung. Oke, sudah. Dan kita akan lakukan pengecekan apakah VLAN 20-nya tersambung dengan benar atau tidak. Nah, ini sudah tersambung lagi ya teman-teman untuk koneksinya. Sekarang kita lakukan pengecekan apakah VLAN 20 ini masuk ke komputer kita atau tidak dengan melakukan pengecekan IP address-nya. Klik 2 kali, lalu klik di bagian details. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman untuk IP address VLAN 20 192.168.20.254. Karena IP address yang sudah kita konfigurasi pada sebelumnya ini 192.168.20.1 di bagian router Mikrotik yang pertama ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pada panduan langkah-langkah kali ini. Dan semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan tetap semangat belajar, jangan pernah menyerah. Terima kasih, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata atau tutur kata yang kurang jelas. Sekali lagi mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.